Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan pembahasan mengenai perkembangan bahasa pada usia batita yang terdiri dari Anggia Intan Yuniar, Yisti Zubaidah, Retno Dewi Yatmi, Audrey Kemala, Nurul Izzah Putri, Hesti Nur Anggraini, Vivi Rahmawati, dan Zulfa Rosidah. Selamat memahami dan menyaksikan penjelasan materi dari kami ya. Definisi anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa anak usia dini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun, sedangkan menurut para ahli adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. The National Association for the Education of Children menyebutkan bahwa early childhood atau anak usia awal adalah anak usia sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun. Sedangkan batita, toddler atau batita merupakan anak usia 12 sampai 36 bulan atau 1 sampai 3 tahun, di mana pada periode ini anak berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan mengontrol orang lain melalui penolakan, kemarahan, dan tindakan keras kepala. Pada periode ini adalah periode pertumbuhan dan perkembangan anak berkembang secara optimal. Apa itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa anak usia dini atau PAUD adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Selanjutnya adalah fungsi. Terdapat beberapa fungsi bahasa menurut Halliday, yaitu bahasa sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan anak untuk menyatakan keinginannya. Hal ini biasanya dinyatakan dengan "saya ingin". Bahasa juga berfungsi mengatur anak untuk dapat mengendalikan tingkah laku orang lain. Bahasa berfungsi sebagai hubungan antar pribadi dalam lingkungan sosial. Lain halnya menurut Gardner, bahwa fungsi bahasa bagi anak taman kanak-kanak adalah sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan dasar anak. Secara khusus, bagi fungsi bahasa bagi anak taman kanak-kanak adalah untuk mengembangkan ekspresi, perasaan, imajinasi, dan pikiran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi perkembangan kemampuan berbahasa bagi anak adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak, dan sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Tahap perkembangan bahasa pada anak. Tahap perkembangan bahasa pada anak dibagi menjadi dua, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Tahap pralinguistik berlangsung pada fase bayi. Anak berusaha melakukan komunikasi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Kemampuan ini akan meningkat dengan bentuk komunikasi yang lebih verbal, yaitu ia mulai dapat mengoceh meski kata-kata yang ingin dia ucapkan masih belum jelas. Yang kedua yaitu tahap linguistik. Pada fase ini merupakan fase di mana anak mulai belajar berbicara. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Ia juga sudah dapat merangkai banyak kata dalam satu kalimat. Periode kritis perkembangan kemampuan berbahasa anak terjadi pada tahap usia dini, yakni sejak ia lahir sampai berusia 6 tahun. Tahapan perkembangan bahasa anak usia dini sesuai usianya. Tahap pertama yaitu tahap prabicara, di mana
Perkembangan terjadi ketika anak baru lahir hingga berusia 10 bulan. Perkembangan yang terjadi pada tahap ini yaitu perkembangan suara seperti persepsi dan hasil, kemudian perkembangan isyarat, dan penambahan persepsi suara. Seperti bicara bayi merupakan hasil menangis dan keributan. Kemudian bermain dengan suara termasuk mengulang bicara dengan orang lain yang dimulai dari usia 3 bulan. Kemudian pada umur 6-10 bulan dapat menggunakan konsonan dan huruf vokal terbatas. Tahap yang kedua yaitu kata-kata pertama munculan nama. Tahap ini terjadi ketika anak berusia 10-13 bulan. Perkembangan yang terjadi di antara lain mengerti terhadap pengertian kata tunggal, menghasilkan kata tunggal, perbedaan individual dalam penggunaan kata tunggal, fungsi isyarat sebagai kata, dan perhatian dapat diarahkan dengan nama objek. Seperti lihat anjing, Ami, anjing. Mulai 13 bulan menerima kosakata dari 17 sampai dengan 97 kata. Tahap yang ketiga yaitu tahap kombinasi kata. Pada tahap ini anak berusia 18 hingga 24 bulan. Perkembangan yang terjadi pada tahap ini yaitu penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapan multikata. Contohnya susu, artinya dapat minta susu atau meminta ASI. Yang kedua yaitu penggunaan komunikasi kata untuk kalimat. Contohnya mama kue, maksudnya mama minta kue. Tahap yang terakhir yaitu tahap tata bahasa, di mana anak berusia dari 20 sampai 30 bulan. Perkembangan yang terjadi pada tahap ini yaitu kecepatan memperoleh morfem, perkembangan bahasa yang unik pada usia ini seperti mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, kamu, dan penggunaan kalimat dalam pola dan aturan yang teratur. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada balita. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada balita karena ketika usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua, faktor intelijensi. Dapat kita lihat ketika anak memiliki perkembangan bahasa cepat, pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Walaupun begitu, tidak semua anak mengalami kelambatan perkembangan bahasanya pada usia awal dikategorikan sebagai anak yang bodoh. Harlock mengemukakan hasil studi mengenai anak yang mengalami kelambatan mental, yaitu bahwa sepertiga di antara mereka yang dapat berbicara secara normal dan anak yang berada pada tingkat intelektual yang paling rendah, mereka sangat miskin dalam berbahasa. Yang ketiga adalah faktor status sosial ekonomi. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa terdapat hubungan antara perkembangan bahasa anak dengan status sosial ekonomi. Ketika anak berada dalam keluarga miskin, akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik ekonominya. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Asumsinya keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya atau dua-duanya. Faktor yang keempat adalah faktor jenis kelamin atau gender.
Pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Akan tetapi, mulai usia 2 tahun, anak perempuan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari anak laki-laki, sehingga hal tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Faktor yang terakhir adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang sehat antara orang tua dengan anak, penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya akan memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hubungan yang tidak sehat itu bisa berupa sikap orang tua yang keras atau kasar, kurang kasih sayang, atau kurang perhatian untuk memberikan latihan dan juga contoh dalam berbahasa yang baik kepada anak. Maka perkembangan bahasa anak cenderung akan mengalami stagnasi. Potensi yang mendukung anak untuk berbicara. Yang pertama adalah kematangan alat bicara. Kemampuan berbicara juga tergantung pada kematangan alat-alat berbicara, misalnya tenggorokan, langit-langit, lebar rongga mulut, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kematangan berbicara. Yang kedua adalah kesiapan berbicara. Kesiapan mental anak sangat bergantung pada pertumbuhan dan kematangan otak. Kesiapan yang dimaksud biasanya dimulai sejak anak berusia 12 sampai 18 bulan yang disebut teachable moment dari perkembangan bicara. Yang ketiga, adanya model yang baik untuk dicontoh. Anak dapat membutuhkan suatu model tertentu agar dapat melafalkan kata dengan tepat untuk dapat dikombinasikan dengan kata lain sehingga menjadi suatu kalimat yang berarti. Model tersebut dapat diperoleh dari orang tua atau saudara, dari TV atau dari video. Yang keempat, kesempatan berlatih. Apabila anak kurang mendapatkan latihan keterampilan berbicara, akan timbul frustasi dan bahkan seringkali marah yang tidak dimengerti penyebabnya oleh orang tua atau lingkungannya. Yang kelima, bimbingan. Orang tua dapat memberikan contoh atau model bagi anak. Berbicara dengan pelan yang mudah diikuti oleh anak, dan orang tua siap memberikan kritik atau membetulkan apabila dalam berbicara anak berbuat suatu kesalahan. Hal ini dilakukan secara konsisten. Yang keenam, motivasi untuk belajar dan berlatih. Memberikan motivasi dan melatih anak untuk berbicara sangat penting bagi anak karena untuk memenuhi kebutuhannya untuk memanfaatkan potensi anak. Langkah-langkah untuk membantu perkembangan bahasa pada balita. Langkah-langkahnya yaitu menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu bermain. Perkembangan bahasa anak dilakukan dengan metode bermain dengan berbagai macam alat permainan edukasi dan beberapa cara. Yang pertama, bicaralah dengan jelas kepada anak dan hindari berbicara seperti anak kecil. Yang kedua, ajarkan nama-nama orang dan benda dengan benar. 3. Bacakan sesuatu kepada anak. 4. Berikan buku-buku yang baik untuk dilihat-lihat. Dan ingatlah bahwa gambar-gambar merangsang imajinasi dan membawanya ke pembicaraan. Yang kelima, bicaralah kepada anak. Keenam, dengarkan anak ketika dia sedang berbicara. Yang ketujuh, biarkan anak mendengarkan rekaman-rekaman. Yang kedelapan, doronglah anak untuk berbicara dengan anak-anak yang lain dan orang dewasa. Dan yang terakhir, ketika belajar berbagai macam materi, bandingkan dan bedakan besar kecil, besar lebih besar, paling besar, dan sebagainya. Metode yang kedua yaitu karya wisata. Karya wisata berarti memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi, atau mengkaji segala sesuatu yang penting secara langsung. Berkarya wisata mempunyai makna penting bagi perkembangan anak karena dapat membangkitkan minat anak kepada suatu hal, memperluas perolehan
informasi. Juga memperkaya lingkup program kegiatan belajar anak, seperti melihat berbagai macam hewan, mengamati proses pertumbuhan, tempat-tempat khusus dan pengelolaannya, bermacam kegiatan transportasi, lembaga sosial, dan budaya. Menurut IBIT, dengan metode karya wisata, anak dapat belajar dari pengalaman sendiri dan sekaligus anak dapat melakukan generalisasi berdasarkan sudut pandang mereka. Metode yang ketiga yaitu bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak taman kanak-kanak karena bercakap-cakap dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan dalam melakukan kegiatan bersama, juga dapat meningkatkan keterampilan menyatakan perasaan serta menyatakan gagasan atau pendapat secara verbal. Dan metode yang terakhir yaitu bercerita. Bercerita adalah menyampaikan sesuatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pesan dalam cerita tersebut. Adanya metode bercerita ini memberikan manfaat bagi pengembangan bahasa anak, yaitu bertambahnya pembendaharaan kosakata pada anak, meningkatkan kemampuan anak dalam mengucapkan kata-kata, melatih anak dalam menyusun kalimat, serta anak memiliki kesempatan untuk menceritakan tentang sesuatu. Selanjutnya adalah cara menstimulasi perkembangan bahasa pada balita. Menurut Suyanto dalam Susanto, melatih anak belajar bahasa dapat dilakukan melalui cara berkomunikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan bermain bersama. Biasanya, anak-anak secara otomatis berkomunikasi dengan temannya sambil bermain bersama. Yang kedua, cerita, baik mendengar maupun menyuruh anak untuk bercerita. Yang ketiga, bermain peran, seperti memerankan penjual dan pembeli, guru dan murid, ataupun orang tua dan anak. Yang keempat, bermain puppet dan boneka tangan yang dapat dimainkan dengan jari atau finger play. Anak berbicara mewakili boneka ini. Yang terakhir, belajar dan bermain dalam kelompok atau cooperative play dan cooperative learning. Selanjutnya adalah kondisi, gangguan, atau kendala dalam perkembangan bahasa pada batita. Terdapat beberapa kendala yang sering kali dialami oleh anak. Di antaranya, yang pertama adalah kondisi anak yang cengeng. Jadi, anak yang sering kali menangis dengan berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada fisik maupun psikis anak. Misalnya, dari fisik, gangguan tersebut dapat berupa kurangnya energi sehingga secara otomatis dapat menyebabkan kondisi anak tidak fit. Sedangkan secara psikis yang muncul adalah perasaan ditolak atau tidak dicintai oleh orang tuanya ataupun anggota keluarganya yang lain. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat penting untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu cara untuk mengajarkan anak komunikasi yang efektif bagi anak. Yang kedua adalah kondisi anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Jadi seringkali anak tidak dapat memahami isi pembicaraan orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. Hal ini disebabkan kurangnya pembendaharaan kata pada anak. Di samping itu, dikarenakan orang tua seringkali berbicara sangat cepat sehingga mempergunakan kata-kata yang belum dikenal oleh anak. Orang tua hendaknya selalu berusaha mencari penyebab kesulitan anak dalam memahami pembicaraan tersebut agar dapat memperbaiki ataupun membetulkan apabila anak kurang mengerti dan bahkan salah menginterpretasikan suatu pembicaraan. Identifikasi dini keterlambatan bahasa pada anak. Identifikasi dini keterlambatan bahasa harus memecahkan dua masalah utama, yaitu masalah ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dari seorang anak.
Maksudnya, pada usia berapa ketika mereka mengalami keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, teknik pengukuran harus cost efektif dengan menghargai waktu secara profesional dan secara luas mampu diaplikasikan untuk anak pada berbagai tingkat sosial dan latar belakang bahasa, termasuk bilingual. Masalah kedua adalah pada interpretasi hasil dari proses identifikasi. Jadi, banyak anak yang mengalami keterlambatan bahasa pada usia 24 sampai dengan 30 bulan akan mengejar dalam beberapa tahun kemudian dan tidak perlu memerlukan intervensi. Jadi, kesimpulan dari identifikasi dini keterlambatan bahasa pada anak yakni anak yang mengalami keterlambatan bahasa ekspresif akan memiliki prognosis yang baik. Namun, adanya keterlambatan bahasa awal merupakan indikator beberapa masalah neurodevelopmental. Contoh alat permainan edukatif yang dapat menstimulasi perkembangan bahasa pada balita. Alat permainan edukatif merupakan sumber belajar yang dapat menjadi sebuah alat dan memiliki fungsi untuk membantu anak selama proses belajar. Alat permainan edukatif atau APE ini sangat penting untuk diberikan kepada anak karena dapat membuat anak merasa senang, dapat mengeksplorasi kemampuan maupun daya imajinasi mereka, serta merangsang berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Tanpa alat permainan edukatif, anak akan merasa jenuh dan bosan dalam belajar. Nah, salah satu contoh APE yang dapat merangsang perkembangan bahasa pada balita adalah buku cerita bergambar. Gambar sebelah kiri menggambarkan bahwa balita sedang melihat buku bergambar, dan pada gambar sebelah kanan merupakan media buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar ini berisikan ilustrasi cerita, terdapat tulisan, dan gambar-gambar yang memiliki fungsi untuk merangsang kecerdasan serta sebagai media untuk bahasa anak usia balita. Biasanya, anak akan tertarik dengan gambar dan warna-warna yang ada di buku bergambar. Ketika anak sudah mulai tertarik, maka anak mencoba untuk selalu bertanya tentang gambar-gambar yang ada di buku. Anak dapat belajar dan mengenal bentuk-bentuk huruf yang terdapat di dalam buku. Secara alami, ketika anak ingin membaca gambar atau tulisan di buku, maka anak usia balita akan menulis dengan coretan-coretan tanpa orang lain mengerti apa yang dituliskan atau digambar. Bercerita menggunakan media buku cerita bergambar juga akan menarik minat anak dan rentang perhatian maupun konsentrasi anak dengan cerita tersebut akan lebih lama. Melalui buku cerita bergambar, guru maupun orang tua bisa membacakannya untuk anak dengan berbagai intonasi yang berbeda di setiap karakternya, sehingga anak akan lebih paham terkait alur cerita serta menambah perbendaharaan kata yang semakin bertambah. Perolehan kosakata ini dapat dimanfaatkan untuk perkembangan kemampuan bahasa balita. Iya, ini udah duduk. Sana.
Selanjutnya, perkembangan bahasa pada Batita dalam video tersebut yakni dalam video tadi dapat kita lihat perkembangan bahasa anak bahwa anak sangat antusias ketika bermain dengan APE Lego yang disediakan. Anak menunjukkan alat bermainnya sambil membangun dan menyusun Lego sesuai keinginannya. Dan ketika Lego yang disusun terjatuh, anak merespon dengan mengucapkan "loh, ambruk" dan mencoba menyusunnya lagi sambil bilang "aku bisa". Anak juga memanggil pengasuhnya dan mengatakan bahwa ia bisa menyusun kembali Lego tersebut dengan mengucapkan "eja iso". Kesimpulannya dari video tersebut bahwa anak sudah dapat mengembangkan kemampuan bahasanya. Kesimpulannya, perkembangan bahasa anak usia dini adalah perkembangan yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangannya. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, mengembangkan kemampuan intelektual, mengembangkan ekspresi anak, dan sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Tahap pralinguistik yaitu berlangsung pada fase bayi, sedangkan tahap linguistik yaitu pada fase di mana anak mulai belajar berbicara. Perkembangan bahasa anak ini dapat distimulasi melalui berbagai alat permainan edukatif. Salah satunya yaitu dengan memfasilitasi anak buku cerita bergambar. Demikian pemaparan materi mengenai perkembangan bahasa pada usia Batita dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.